keluarga. Mungkin sebagian dari saudara mengatakan, bosan banget pastor. Ngomongin keluarga, aduh bosan banget. You gak bisa bosan. Karena keluarga itu kehidupan kita, itu esensial. Dan keluarga itu harus dirawat setiap hari. Kita tidak bisa berkeluarga, yang penting saya sudah menikah, saya punya anak, dan kerjaan saya adalah cari duit. Bukankah firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kita harus punya anak dan beranak cucu? Betul begitu? Betul begitu? Saya nggak tahu. Saudara percayanya bagaimana? Setiap kita harus punya anak nggak? Setiap kita harus punya anak nggak? Mungkin sebagian di antara kita mengatakan iya kita kan harus beranak cucu karena itu perintah Tuhan. Ini sebagaimana apa yang dikatakan Tuhan di dalam bagian ini. Kalau kita membaca kejadian secara literal maka kita akan kerepotan. Kenapa kerepotan? Saudara pernah nggak ketemu dengan anak yang mengatakan dinosaurus mana? Di dalam kitab Kejadian, betul? Pernah ketemu itu? Saudara pernah ketemu nggak dengan orang berkata bagaimana mungkin kejadian itu diciptakan bumi ini alam semesta diciptakan dalam 7 hari? Pernah ketemu? Firman Tuhan mengatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, betul? Lalu firman Tuhan mengatakan maka diciptakannya laki-laki dan perempuan. Sekarang saya tanya, Tuhan yang mana? Perempuan atau laki-laki? Tuhan yang mana? Laki-laki atau perempuan? Kita bingung, yang mana ya? Kita akan membahas tentang seluruhnya, tentang families atau tentang keluarga. Karena keluarga adalah tempat di mana kita berasal dan keluarga adalah tempat di mana kita pulang. Iya gak sih? Kita berasal dari keluarga dan kita akan kembali pulang ke keluarga. Dan secara literal setiap hari kita akan pulang ke keluarga kita. Secara literal kita akan pulang, mau lari kemana aja kita akan pulang ke keluarga. Kita mau jumpalitan waktu kita dalam kuliah, dalam studi, dalam kerjaan, jumpalitan kita jungkir balik. Ujung-ujungnya kita akan balik ke keluarga. So that's why family matters. Keluarga itu penting banget dalam hidup kita. Keluarga itu adalah bagian yang gak bisa kita pisahin. Kita gak bisa bilang bahwa gue bukan terafiliasi dengan keluarga manapun. Gak bisa. Kita selalu menjadi bagian dari keluarga itu sendiri. Jadi keluarga itu haruslah dirawat saudara-saudara. Keluarga itu haruslah diperhatikan. Coba sekarang saudara bayangkan bahwa keluarga saudara itu adalah sebagai sebuah pot saudara-saudara. Sebagaimana sebuah pot, di situ ada tumbuhan dan di situ ada saudara, ada istri, suami, anak-anak di sana. Kita bisa ibaratkan keluarga kita itu sebagai sebuah tanaman, tumbuhan yang memang harus dirawat. Kita tidak bisa tanaman itu kita cuma tanam satu kali tumbuh lalu kita biarin aja. Nggak bisa saudara. Tanaman itu harus dirawat, disiram, disiangin. Kadang-kadang ininya harus digemburin. Karena it's a reality. Keluarga itu harus diramut. Ramut itu bahasa Jawa ya. Harus dirawat, harus di take care of setiap hari. Keluarga. Mungkin sebagian dari saudara mengatakan bosan banget pastor. Ngomongin keluarga, aduh bosan banget. You gak bisa bosan. Karena keluarga itu kehidupan kita, itu esensial. Dan keluarga itu harus dirawat setiap hari. Kita tidak bisa berkeluarga, yang penting saya sudah menikah, saya punya anak. Dan kerjaan saya adalah cari duit. Kadang-kadang saudara-saudara suami-suami acting seperti autopilot. Kalau misalnya ada masalah sama anaknya, istrinya, anaknya dipanggil ke sekolah. Dia bilang sama istrinya, itu urus tuh anak lu, dipanggil sekolah. Anak lu tuh memang bikin repot aja. Tapi kalau anaknya juara, dia bilang apa? Anak gua tuh. Iya gak? Soalnya kita gak bisa autopilot sama keluarga. Nah that's why kenapa hari ini kita ngomongin lagi tentang keluarga. Dan kita akan tanamin lagi terus, kita kasih pupuk, kita siram. Kita lagi gemburin lagi tanahnya. Kita tanam terus dengan value. Dan value itu adalah trust. Katakan sama-sama dengan saya, trust. Kepercayaan. Percaya. Ini adalah satu value yang kadang-kala suka kita abaikan. Sebuah value yang kadang-kala kita tuh cuman take it for granted. Sebuah value yang kadang-kala kita tuh lewatin gitu saja. Ngomong-ngomong satu kali ada seorang dalam sebuah forum saya retreat.
di sebuah sekolah, kebetulan pada waktu itu saya sedang bicara tentang topik LGBT. Nah, di dalam topik LGBT yang sedang saya bicarakan tersebut, lalu kemudian saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kita manusia tidak diciptakan untuk beranak cucu. Perhatikan, mungkin sebagian dari saudara mungkin kupingnya udah mulai naik. Antenanya mulai naik. Wah, ini pengajar sesat nih ya. Setiap kita atau manusia itu bukan punya tujuan hidup untuk menikah dan punya anak. Karena tidak semua manusia ditentukan untuk menikah dan punya anak. Lalu kemudian ada seorang siswa angkat tangan di situ. Lalu dia mengatakan, tapi sir, bukankah firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kita harus punya anak dan beranak cucu? Betul begitu? Betul begitu? Saya nggak tahu. Saudara percayanya bagaimana? Setiap kita harus punya anak nggak? Setiap kita harus punya anak nggak? Mereka mengatakan, ini loh, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Itu kan perintah Tuhan, sir. Saudara, apakah beranak cucu itu menjadi perintah Tuhan? Kebanyakan di antara kita, mungkin sebagian di antara kita mengatakan, iya, kita kan harus beranak cucu karena itu perintah Tuhan. Ini sebagaimana apa yang dikatakan Tuhan di dalam bagian ini. Saudara-saudara, kalau kita baca Kejadian secara literal dan disuruh beranak cucu, artinya kita harus beranak cucu, itu artinya pembacaan literal, disuruh duduk ya duduk, berdiri ya berdiri, itu artinya literal. Kalau kita membaca Kejadian secara literal, maka kita akan kerepotan. Kenapa kerepotan? Saudara pernah nggak ketemu dengan anak yang mengatakan, dinosaurus mana? Di dalam kitab Kejadian, betul? Pernah ketemu itu? Saudara pernah ketemu nggak dengan orang berkata, bagaimana mungkin Kejadian itu diciptakan, bumi ini alam semesta diciptakan dalam 7 hari? Pernah ketemu? Bagaimana ceritanya 7 hari padahal sains membuktikan usia bumi itu berapa? Puluhan juta tahun? Ratusan juta tahun? Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, kalau saudara mendekati atau melakukan pendekatan terhadap kitab Kejadian dengan narasi literal, maka saya akan katakan konsekuensinya akan sangat banyak. Saudara akan kerepotan di dalam menjawab narasi kitab Kejadian, menjawab ada alien atau tidak dan sebagainya. Apakah Tuhan menciptakan alien? Kejadian kok nggak bilang? Nanti satu saat kalau alien datang bagaimana? Saudara. Nah, makanya sebagai seorang pengajar, saya akan memberikan contoh saudara, kalau saudara baca Kejadian dan ini akan menolong saudara para orang tua kalau anakmu satu saat tanya pertanyaan yang nyeleneh. Jawablah begini, narasi penciptaan dalam kitab Kejadian itu punya keunikan. Keunikannya gimana? Karena narasi ini menceritakan tentang asal usul alam semesta. Loh iya, asal usul kan Pak? Contoh. Saudara dalam sebuah rumah atau katakanlah house, itu bahasa Inggrisnya ada 2 saudara ya. Ada house, ada home. Apa perbedaan house dan home? Perbedaannya apa? House adalah rumah secara fisik. Tapi home adalah, home itu apa? Ah, bingung kan jelasinnya kan? Home itu juga bisa kita bilang sebagai rumah, tetapi rumah yang bukan hanya sekadar fisik saja. Bagaimana cara membangun sebuah rumah? Saudara gali tanah, buka fondasinya, saudara tanam cakar ayam, cor beton, taruh bricks di atasnya, pasang tiang pancang, taruh atap. Itu cara bangun house. Tapi bagaimana cara bangun home? Bagaimana cara bangun home? Nah, gak bisa pakai secara fisik, betul? Nah, saudara-saudara kalau saudara tanya bagaimana cara membangun sebuah home? Makanya kan ada istilah home sweet home. Jadi home itu berbicara tentang kualitas yang bukan hanya sekadar fisik tetapi relasinya, kasihnya. Setuju ya? Itu home. Jadi ada aspek bukan jasmani saja tapi ada aspek rohani. Kitab Kejadian diceritakan kepada kita bukan untuk menceritakan tentang aspek jasmani, tetapi aspek rohaninya. Makanya kalau membaca kitab Kejadian saudara-saudara, maka kita akan menemukan bahwa narasi ini adalah narasi yang mengandung isi atau maksud teologis. Agar manusia menyadari
asal-usul keberadaan alam semesta dan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Makanya kalau kita baca Kejadian dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar rupa Allah itu apa? Apakah gambar dan rupa Allah berarti Tuhan itu punya rambut? Seperti kita punya rambut? Sekarang pertanyaannya, rambutnya lurus atau keriting atau ikal? Apakah Tuhan ketombean? Iya kan? Karena apa? Karena kita nggak bisa memahami Kejadian dikatakan secara literal, jasmani, kita ambil itu secara jasmani. Nggak bisa. Gambar dan rupa Allah kita pahami bahwa Tuhan menciptakan manusia mempunyai sebuah kualitas yang mewarisi kualitasnya ilahi. Kita memahami Tuhan menghembuskan napasnya, kita memahami sebagai apa? Bahwa di dalam manusia bukan cuma jasmani, tetapi juga rohani. Ada kualitas rohani, spiritual dalam diri kita. Setuju? Jadi narasi Kejadian itu adalah narasi yang punya maksud teologis. Narasi yang menceritakan kepada kita tentang maksud teologisnya apa. Nah ini akan jadi modal sekali buat saudara orang tua. Kalau satu saat cucu saudara, anak saudara nanyain yang aneh-aneh. Nyeleneh-nyeleneh. Tapi maksud saya menceritakan ini bukan untuk kemudian mengatakan kepada kita tentang kuliah teologi, bukan. Tapi saya ingin membahas maksud yang tadi itu. Kejadian 1 pasal 1 ayat 28, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, segala burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ayat ini bukan dimaksudkan untuk supaya semua kita beranak. Tetapi ayat ini dimaksudkan supaya kita memenuhi bumi dan menaklukkan, berkuasa atas bumi. Maksudnya apa? Gini, saya pernah dengar Tuhan Yesus pernah berdoa begini. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Maksudnya apa kata Tuhan Yesus itu? Maksudnya adalah Tuhan minta kepada kita supaya kita itu menghadirkan kuasa Tuhan di bumi seperti di sorga. Jadi manusia itu diciptakan untuk apa? Memerintah atau mengelola bumi dan menjadi berkat untuk segenap alam semesta. Makanya kalau saudara lihat itu semua inline. Abraham diberkati dengan tanah dan keturunan. Orang seringkali cuma cut off, 2 berkat itu aja yang orang tangkap. Tapi mereka lupa, bagian terakhirnya Abraham dibilang buat apa? Olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi message terakhirnya dari Tuhan itu adalah Tuhan ciptakan manusia dengan sebuah purpose. Apa purpose-nya? Menjadi berkat di bumi. Supaya kita membawa pemerintahannya Tuhan di bumi seperti di sorga. Apa sih relevansinya? Simple, di bumi Pak muluk-muluk. Menjadi berkat di tokomu seperti di sorga. Supaya waktu pegawai-pegawaimu melihat engkau sebagai bosnya di toko. Mereka melihat Bapa di sorga dan memuliakan Bapa di sorga. Amin. Menjadi membawa sorga di bumi seperti di sorga itu apa? Menjadi berkat di divisimu yang kau pimpin. Sebagai manajer, sebagai supervisor. Supaya semua orang yang melihat perbuatanmu memuliakan Bapa di sorga. Jadi kita bring order. Kita bring shalom. Kita bring damai sejahtera. Di bumi seperti di sorga. Itu tujuan kita berada di dunia ini. Pastor, terus apa hubungannya dengan tadi beranak cucu? Nah, kita memahami beranak cucu adalah sebagai berikut. Tuhan menciptakan keluarga supaya keluarga mereplika keturunan ilahi. Satu kali saya diperhadapin sama sebuah pertanyaan iseng. Child free boleh nggak kok? Ada yang tahu child free? Ada sebagian Gen Z hari ini mereka menikah tujuannya apa? Salah satunya mereka agree. Pokoknya gue mau child free, gue nggak mau punya anak. Jadi child free boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Saya jawab, child free atau tidak, it's your choice, your decision. Saya kembalikan kepadamu karena itu pilihan kamu. Kamu mau child free atau tidak. Tapi kalau kamu tanya saya, tujuan kita adalah bukan punya anak. Tapi tujuan kita adalah mereplika keturunan ilahi.
Mereplika keturunan ilahi itu artinya apa? Membuat supaya lebih banyak anak-anak Tuhan di bumi daripada anak-anak dunia. Jadi kalau saudara hidup di dunia, saudara cerewet dan saudara mengatakan ini dunia makin lama makin kacau. John Stott bilang apa? Gak usah tanya aneh-aneh. Tanya aja di mana garam dan terang. Halo? Dunia makin rusak karena anak-anak Tuhan sedikit. Tapi dunia akan jadi indah dan kerajaan sorga ternyata di bumi seperti di sorga ketika banyak anak-anak Tuhan di bumi. Saudara paham maksudnya? Jadi saya bilang kepada yang child free-an ini, saya bilang, lu boleh adopsi. Karena lu harus memuridkan lebih banyak orang. Lu harus memuridkan lebih banyak anak-anak Tuhan. Tapi catatan gue terakhir, saya bilang, sayangnya engkau kepada anak, kamu yang jawab. Anak biologismu atau anak non biologis? Itu kamu tanya. Kamu tanya sama diri sendiri. Kalau tujuan family itu adalah untuk happy-happy buat diri sendiri, wajar you bilang child free itu lebih baik. Karena you gak usah repot. Tapi kalau kamu tahu kamu menikah adalah untuk melayani Tuhan, maka mengurus anak tidaklah terlalu sulit untukmu. Saya bilang begitu. Saudara-saudara, kadangkala kita tuh orang Kristen lupa esensi kita tuh ada di bumi buat apa. Kita ada di bumi supaya shalom itu terjadi. Saudara, apa sih shalom? Shalom itu adalah damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera? Damai sejahtera itu bukan soal waktu kita main Mobile Legends kita dapat damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan waktu kita nonton drakor lalu kemudian kita dapat damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Saya kasih ilustrasi selalu kayak gini. Damai sejahtera itu adalah waktu kamu pulang kerja, kamu mau pulang ke rumah, kamu ngerasa damai atau enggak? Itu damai sejahtera. Itu yang namanya home sweet home. Kita akhirnya jadi ngerti bahwa rumah itu bukan soal menikah dan hidup satu atap. Rumah itu bicara soal bagaimana saya merawatnya setiap hari. Bagaimana saya menghidupinya setiap hari. Dan kita gak bisa menghidupi keluarga dengan baik kalau kita kehilangan yang namanya tujuannya Tuhan. Jadi tujuan Tuhan itu penting banget untuk kita ngerti banget kenapa kita ada di sini. Kenapa saya berkeluarga? Kenapa? Penting. That's why kenapa ini yang tadi saya bilang kita mesti rawat terus kayak tumbuhan. Kita mesti kasih pupuk terus, kasih pupuk. Jangan pernah bosan. Karena keluarga adalah tempat dari mana engkau berasal dan tempat di mana engkau pulang. Saking pentingnya keluarga itu. Makanya si jahat ngerti gimana caranya ngegagalin rencananya Tuhan. Gimana caranya ngegagalin yang namanya kerinduan Tuhan. Bagaimana caranya menghancurkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Hancurin keluarganya. Betul? Bikin keluarga jadi dysfunction. Bikin keluarga jadi rusak. Dan disinilah perenungan kita dimulai. Loh Pastor, dari tadi belum mulai. Udah sih. Tapi itu memberikan kita sebuah wawasan. Kita akan bicarakan apa yang penting di sini. We talk about values yang hilang, dirampas, hancur ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa itu? Trust. Trust itu jadi rusak. Trust itu jadi hancur. Trust itu jadi hilang. Semua berantakan. Kenapa? Karena dosa. Dosa membuat semuanya hancur. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu keunikan narasi dalam Alkitab. Yaitu soal Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Dan keduanya telanjang. Waktu saya masih kecil, saya tuh baca Alkitab, saya suka baca buku Alkitab bergambar. Dan salah satu gambaran di sana itu adalah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan mereka telanjang. Dalam pikiran saya masih kecil saudara-saudara waktu itu, saya membacanya saya pikir, ih gila. Berarti kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, kita semua telanjang nih. Betul gak saudara-saudara? Kita semua telanjang berkeliaran di taman, ya kan? Telanjang-telanjang kemana-mana. Ih gila ya, oh begitu ya. Nanti di surga jangan-jangan semua telanjang-telanjang nih. Karena itu defaultnya kan. Saudara, kalau saudara baca Kejadian sekali lagi, dan saudara lihat telanjang ini, ingat tadi di awal, saya udah letakin fondasinya. Bahwa Kejadian tidak bermaksud menceritakan secara literal. Jadi kata telanjang itu punya maksud. Kenapa Alkitab penulis Kejadian menggunakan kata telanjang? Kejadian pasal 2, 23, 24 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu laki-laki dan akan bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya
telanjang. Manusia dan istrinya itu. Tapi mereka tidak merasa malu. Sebelum kejatuhan dalam dosa, laki-laki dan perempuan telanjang. Dan mereka tidak merasa malu. Tapi ketika kejatuhan manusia dalam dosa, terbukalah mata mereka. Firman Tuhan mengatakan, dan mereka tahu, mereka telanjang. Sekali lagi tolong jangan jorok pikirannya ya. Mereka telanjang. Dan ketika Tuhan tanya, siapa yang kasih tahu kamu itu telanjang? Adam bilang, aku takut karena aku telanjang. Sebab itu aku sembunyi. Nah ini menarik saudara-saudara. Apa maksud kata telanjang di sini? Kenapa menggunakan kata telanjang? Kita membayangkannya telanjang secara literal, secara jasmani. Tapi sebenarnya ada makna teologis di balik realitas telanjang itu. Telanjang itu adalah kiasan. Kiasan yang menunjukkan kepada kita akan realitas kesadaran manusia bahwa manusia itu punya kelemahan. Oke, saya tanya. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu sempurna atau tidak? Sebagian di antara kita mengatakan sempurna, Pastor. Kenapa? Karena manusia waktu diciptakan Tuhan, Tuhan bilang apa? Sungguh amat, maaf saya tidak setuju. Manusia diciptakan itu punya kelemahan. Dan manusia sejak awal diciptakan punya kelemahan. Halo? Oke, iseng-iseng saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, betul? Lalu firman Tuhan mengatakan maka diciptakannya laki-laki dan perempuan. Sekarang saya tanya, Tuhan yang mana? Perempuan atau laki-laki? Tuhan yang mana? Laki-laki atau perempuan? Kita bingung, yang mana ya? Saudara bisa lihat gak bahwa di dalam figur pribadi Allah ada trinitas, ada kejamakan dalam kesatuan diri Allah. Makanya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan Tuhan menyatakan dirinya dalam laki-laki dan dari situ aja sudah ada separasi, ada keragaman dalam pribadi Allah. Laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan itu saudara-saudara menggambarkan tentang kesatuan, kejamakan Allah. Saudara lalu bertanya begini, lalu hubungannya apa Pastor dengan yang kita bicarakan? Begini, laki-laki dan perempuan sejak awal diciptakan tidak pernah sempurna. Lu itu kan diciptakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik di mata Tuhan. Karena amat baik di mata Tuhan bukan berarti kamu harus sempurna dulu. Halo? Ada gak di antara kita mengatakan gue sempurna makanya Tuhan mengasihi saya? Gak ada. Justru dalam segala kelemahan kita Tuhan mengasihi kita. Coba kita urut lagi peristiwanya ya. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Hawa dikasih tahu sama ular, lu makan ini. Waktu lu makan lu jadi kayak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Hawa lihat, kok enak juga ya. Buah ini menarik lagi pula memberi pengertian. Kesalahan Hawa dari dulu, waktu sebelum diciptakan, Hawa tuh kepo. Halo? Wanita itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kepo. Kepo itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kelemahan. Kalau saudara baca Agustinus bilang keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Manusia itu bisa berdosa. Kalau bisa berdosa sempurna tidak? Tidak. Sejak awal manusia diciptakan tidak sempurna. Hawa bisa jatuh dalam dosa, demikian juga Adam. Hawa kepo, ambil buah, kayaknya buah ini enak nih, gue mau makan nih gitu ya. Karena memberi pengertian. Keponya perempuan itu bisa bikin celaka. Di satu sisi keponya itu bisa jadi bagus, betul gak? Sama kayak pisau, pisau tuh bisa pakai untuk sesuatu yang bermanfaat, bisa pakai untuk sesuatu yang buruk. Tapi seringkali keponya kita bisa jatuh. Lah laki-laki di satu sisi dosanya apa? Pasif. Karena ketika Hawa jatuh dalam dosa banyak orang bilang gini, ini semua salah Hawa. Salah, Adam ada di situ. Istri Hawa ambil buah dan dia kasih kepada Adam yang bersama-sama dengan dia. Padahal Adam ada di situ dan waktu Hawa digoda supaya makan buah, Adam ngerti Hawa lagi dia kasih tahu. Kenapa Adam tidak ngomong? Salah. Itu kesalahannya pria. Betul? Sejak awal kita manusia tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan kita itu di mata Tuhan amat baik. Loh kok bisa Pak? Karena
engkau tidak harus jadi sempurna untuk dikasihi. Halo, dalam kelemahanmu, kekuranganmu, engkau tetap bisa dikasihi. Itu namanya shalom. Shalom itu yang di Tuhan kasih adalah ketika dia ciptakan manusia sungguh amat baik. Dan dalam kelemahan pun engkau bisa jadi tetap dikasihi. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang. Sejak awal Adam dan Hawa itu melihat kelemahan masing-masing. Dan mereka saling menerima. Mereka saling mengasihi. Mereka saling percaya. Karena apa? Ada shalom bersama-sama dengan Tuhan. Ada hubungan baik antara Adam dan Hawa dengan Tuhan. Sebelum kejatuhan semua saling menerima. Saling mengasihi. Dalam kelemahan aku tetap mengasihi engkau. Engkau lemah, enggak apa-apa, aku pun mengasihi engkau. Itu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa saling menyembunyikan diri. Tidak bisa menerima kelemahan diri dan tidak mampu menerima kelemahan yang lain. Mereka saling tuding, saling menunjuk, saling menyalahkan. Itu jatuh di dalam dosa. Trust hancur. Tuhan tanya, siapa yang mengatakan engkau telanjang? Trustnya hancur, akhirnya jadi the blame game. Adam bilang, dia yang engkau berikan untuk aku. Adam bilang, kekepoan Hawa lah yang bikin aku jatuh dalam dosa. Hawa gak bisa tunjuk Adam, karena nanti ditabok sama Adam. Hawa tunjuk yang lain, ini ular gitu kan ya. Nyalahin yang lain, ular gak bisa tunjuk yang lain. Ular juga gak bisa tunjuk amuba, karena waktu itu amuba gak dikasih tahu sama Alkitab kan. Ularnya bingung. Saudara, akhirnya manusia saling menuding. Manusia tidak mampu untuk membuka dirinya bahwa iya aku salah. Halo? Manusia tidak mampu untuk menerima keberadaan dirinya. Aku telanjang. Aku sembunyi. Aku lari dari kesalahanku. Saudara bisa lihat itu gak? Makna rohaninya. Manusia tidak mampu menerima dirinya telanjang. Karena manusia mulai mengakar pada nilai value-nya manusia. Aku mengasihi kamu karena kamu sempurna. Dunia ngajarin kita, yang dipuja adalah yang cantik. Halo? Dunia ngajarin kita yang dipuja adalah yang duitnya banyak. Dunia ngajarin kita yang dipuja adalah kalau kamu baik dulu baru kamu dipuja. Betul? Itu value-nya manusia. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat Adam dan Hawa melihat value standar manusia. Mereka mengukur diri mereka berdasarkan manusia. Mereka tidak bisa menerima keadaan diri yang lemah. Mereka melari dari kenyataan itu. Mereka tuding satu dengan yang lain. Trustnya hancur berantakan. Itu dosa. Kenapa kita bicarakan ini? Kita harus biarkan Injil menerangi bagian terdalam dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau berkeluarga, tapi dalam keluargamu engkau masih saling menuding. Engkau masih ego. Engkau lari dari kenyataan bahwa iya aku yang salah. Aku yang kurang untuk take care kamu. Aku yang salah karena aku kurang. Kau masih salahin yang lain. Tanpa sadar kita mengulang apa yang Adam dan Hawa lakukan. Kita mengulang kejatuhan Adam dan Hawa. Tanpa sadar saudara-saudara akhirnya kita masuk dalam the blame game itu. Kita rusak relasi kita. Harmoni itu tidak ada lagi. Shalom itu hilang. Yang tadinya saling menerima, akhirnya kita saling menuntut. Kamu harus gitu dulu baru saya bisa sayang sama kamu. Kamu harus punya gaji di atas 2 digit dulu baru saya bisa sayang sama kamu. Kamu harus langsing dulu baru saya bisa sayang. Kamu harus begini dulu baru saya bisa sayang. Kita menuntut. Kita tidak mulai dengan menerima. Kita gak mau kalah. Kita maunya saling menuding. Kita gak mau duluan mengalah. Enak aja. Dia gak tahu gue siapa. Dia gak tahu gue di perusahaan gue bos. Gue semua karyawan gue siap bos. Di rumah gue dituding-tuding kurang ajar. Gue selingkuh juga nih. Saya lihat gak? Kita tidak mau memulai itu. Tadinya kita merasa aman. Akhirnya sekarang kita mulai merasa curiga. Sukacitanya yang tadinya dikasihi apa adanya. Berganti menjadi insecure karena merasa apa? Tertolak. Merasa bahwa aku tidak cukup bisa dikasihi. Kita kehilangan karena kita berfokus pada diri sendiri. Jadi makanya ngomongin tentang trust itu saudara-saudara. Ngomongin tentang sesuatu yang
Saya bilang begini loh, tahu nggak lawan dari trust itu insecure. Lawan dari percaya bukan ketidakpercayaan. Tapi lawan dari percaya adalah insecure. Mulai dari diri. Engkau gak bisa percaya karena itu mulai dari diri kita sendiri. Bukannya orang gak bisa dipercaya. Tapi karena diri kita sendiri yang merasa insecure. Dulu saya sering ngajarin saudara-saudara waktu awal-awal pelayanan di gereja. Saya sering ngajarin laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya bukan lagi dua tetapi satu. Ada ayatnya? Oh iya ada ayatnya. Tapi makin lama saya dalamin, saya mengerti, merenungkan, memikirkan. Saya pikir gila. Keluarga itu bukan dua tapi satu. Bukan dua yang menjadi satu. Suami dan istri itu bukan dua menjadi satu. Tapi sebenarnya suami dan istri itu adalah tiga menjadi satu. Karena elemen ketiganya dan mungkin lebih tepatnya elemen paling utamanya adalah Tuhan Yesus. Saudara, kalau dua istri dan suami, cuman antara dua saja istri dan suami, kita akan terus ada dalam game tarik menarik itu loh. Kamu yang mendekat kepada aku, baru aku mau. Kalau kamu tidak mendekat, aku tidak mau. Kamu, kita saling tuntut yang sebelah, pasangan untuk, ayo kamu berubah dulu, baru aku mau kasihi kamu. Kita selalu tuntut menuntut, supaya apa? Tarik menarik, gak ada habis-habisnya saudara. Karena kita manusia berdosa. Kita itu manusia berdosa, harus diakui. Kesadaran kita betul-betul harus nyata, kita manusia berdosa. Mau sekudus-kudusnya saya pun saya berdosa. Tapi ketika ada hadir Tuhan di sana sebagai pribadi yang menjadi pusat dari keluarga kita, maka saudara tentu, saudara bayangkan itu ya, segitiga itu ya. Ketika suami mendekat kepada Tuhan, maka dia akan makin mendekat kepada istrinya. Dan sama halnya istri semakin mendekat kepada Tuhan, maka keduanya makin mendekat. Itu yang saya bilang, dosa dipatahkan oleh Kristus. Dosa dipatahkan oleh salib. Dosa dipatahkan oleh karya penebusan Kristus. Dosa itu dihancurkan karena apa? Karena Kristus mematahkan segala egonya kita. Kristus mematahkan segala yang namanya keegoisan kita, segala dosa kita. Itu yang namanya keselamatan. Kadangkala saya suka concern, prihatin dengan gereja kadangkala yang kemudian mendoktrin jemaat yang mengatakan keselamatan kita dapat, keselamatan kita dapat. Apa pikiran jemaat tentang keselamatan? Mati masuk sorga. Padahal Injil kasih tahu sama kita, keselamatan itu bukan nanti saja, tapi keselamatan itu hari ini. Keselamatan itu kita dapatin hari ini juga ketika engkau menaklukkan dirimu pada Kristus. Keselamatan itu terjadi di mana? Di keluargamu. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat dari keluarga, maka apa? Suami akan dengan rendah hati, kita mereverse apa yang tadi dosa alami atau lakukan dalam keluarga kita. Saya punya kelemahan, saya duluan yang bertobat. Saya merendahkan diri seperti Kristus. Saudara, ayat yang betul-betul ngelotok di kepala ini adalah ketika Paulus bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah merendahkan dirinya. Jadi Paulus bilang kepada jemaat Filipi, kamu harus taruh pikiran dan perasaan pada Yesus Kristus. Yang merendahkan diri terlebih dahulu. Ketika kita merendahkan diri seperti Yesus, kita merendahkan diri, suami merendahkan diri, maka kita sedang mereverse efek dosa tadi itu. Dosa yang tadi membuat manusia lari sembunyi dari ketelanjangannya, tidak mau mengakui kelemahannya, menuding kamu mesti sempurna dulu. Salib Yesus membuat kita akhirnya keluar dari semak duri itu, keluar dari semak-semak itu. Kita keluar dan mengakui, aku telanjang. Aku salah, aku yang gagal. Aku pun mau mengasihi kamu, meskipun kamu telanjang. Aku pun mau mengasihi kamu, meskipun kamu lemah. Karena itu yang Yesus lakukan. Bukankah Yesus punya 1001 alasan untuk menuntut kita berubah dahulu? Halo?
Firman Tuhan mengatakan ia telah mati bahkan pada waktu kita berdosa. Artinya apa? Dia terlebih dahulu mengambil inisiatif merendahkan diri dan mengasihi engkau dan saya. Bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa. Ketika kita masih hatinya jauh dari Tuhan. Ketika kita masih tidak mau tahu tentang siapa Yesus. Meskipun kita hadir di gereja. Kita merayakan Natal. Paskah ikutan. Tapi tetap saja hati kita dekat kepada dosa. Kita cinta diri kita sendiri. Tapi Yesus yang sama tidak menghitung 1001 alasan untuk hitung-hitungan sama kita. Tapi dia datang mengasihi kita. Memberi nyawanya. Saya ngomong ini sampai merinding, saudara. Saya percaya tidak ada kekerasan hati manusia yang cukup keras. Untuk menerima kenyataan kalau dia sadar bahwa dia tidak layak untuk dikasihi. Tapi Yesus mengasihi. Kalau Tuhan begitu sama kita, kenapa kita tidak melakukannya? Itulah sebabnya saya katakan keselamatan itu terjadi di keluargamu. Keselamatan itu bukan nanti kita mati, disemayamkan dulu baru terjadi keselamatan di sorga, bukan. Keselamatan itu terjadi di rumah kita ketika apa? Kita menghadirkan sorga di rumah kita, yuk. Yuk buat anak-anak kita tunjukin Tuhan yuk buat mereka. Aku gak mau lagi jadi suami yang gak peduli dan masa bodoh sama keluarga. Aku mau peduli. Aku gak mau jadi istri yang menanduk. Istri itu diciptakan jadi penolong, bukan perongrong. Nandukin suami terus. Yuk kita sama-sama tunjukin supaya anak-anak kita menjadi keturunan ilahi. Ada yang mengatakan sama saya, jemaat bilang begini. Kalau kita ampuni orang tuh kita gak boleh benar-benar ampuni. Kenapa? Karena dia nanti akan take it for granted, Pak. Jadi kalau ampuni itu mesti lihat-lihat orang. Saudara-saudara, kenapa jemaat itu berkata begitu? Karena itu didasari pada manusia, keberdosaan manusia itu. Ada orang yang, oke, sekarang aku dikasihi. Kalau begitu aku bebas, ya. Karena istriku akan kasih aku apa adanya, aku selingkuh aja suka-suka. Engkau tidak ngerti apa itu yang namanya salib. Karena untuk trust itu muncul berbarengan dengan yang namanya kerinduan untuk saya juga bisa dipercaya. Itu artinya harus ada pertobatan. Maka dari situ percaya membutuhkan yang namanya saya juga mau untuk bisa dipercaya. Saya percaya tidak ada yang namanya keluarga yang terlalu parah untuk dipulihkan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang namanya keluarga yang terlalu hancur untuk dipulihkan Tuhan. Tuhan mampu memulihkan keluarga kita. Jadi relasi dengan Tuhan itu akhirnya jadi pulih. Ketika apa saudara? Ketika yang tadinya itu kita hancur karena dosa. Kita saling menuntut, kita saling menuding. Akhirnya kita bisa belajar untuk saling menerima. Kita belajar untuk saling menerima apa adanya. Keluar dari semak-semakmu. Keluar dari situ dan tunjukkan dan katakan aku mengasihi engkau. Aku telanjang. Aku punya kelemahan. Aku salah. Aku gagal. Keluar dari persembunyianmu. Mari saling menerima. Yang tadinya gak mau kalah, mari mulai saling mengalah. Yang tadinya merasa curiga terus, mari kita mulai ngalamin shalom itu. Aman kenapa? Kita merasa aman karena kita dikasihi. Kita merasa aman karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita apa adanya. That's why kita merasa aman. Hari ini firman Tuhan sederhana. Sebagaimana Ulangan pasal yang 30 ayat 19-20 mengatakan kepada kita. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Mendengarkan suaranya. Dan berpaut kepadanya. Tuhan itu bukan Tuhan yang maksa kita. Untuk supaya kita hidup dalam kebenaran. Saya percaya dia bukan Tuhan yang pemaksa. Dia adalah Tuhan yang kemudian memberikan kita sebuah pilihan. Kamu mau pilih kehidupan? Kamu mau pilih keselamatan? Hiduplah mengasihi Tuhan. Kalau kamu mau memilih kehidupan dan berkat Tuhan, hiduplah mengikuti aku. Dengarkan suaraku dan berpaut padaku. Tapi kalau engkau tidak mau memilih aku, it's your choice. Maka engkau memilih kutuk. Kita semua memulai keluarga dengan sebuah mimpi bukan? Halo?
Mimpi untuk apa? Happily ever after. Tapi dari sini saudara mengerti bahwa happily ever after itu harus dirawat. Harus diusahakan. Harus dimulai. Dan kita harus memulainya dengan apa? Dengan mengalami yang namanya penebusan Kristus itu.